Halo teman-teman, pada video ini kami memberikan contoh media pembelajaran audiovisual berupa PowerPoint bersuara. Selamat menyimak ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari teks prosedur, mulai dari pengertian, tujuan, jenis, struktur, dan unsur kebahasaan. Mari kita mengidentifikasi karakteristik teks prosedur. Sebelum memasuki materi inti, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis, yakni cara menggunakan alat, membuat sesuatu, dan memperagakan suatu kejadian. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks prosedur yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya ada 2-4 langkah saja. Contohnya, cara login Facebook, cara membuat email, dan lain sebagainya. Kedua, adalah teks prosedur kompleks atau teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, dan prosedur pembuatan KTP. Dapat dikatakan kompleks karena prosedurnya cukup rumit dan saling berkaitan. Yang ketiga adalah teks prosedur protokol, yakni teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut, langkah-langkahnya tidak terlalu ketat, rumit, dan mudah dipahami. Contohnya, cara membuat mie instan. Jika membuat mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Jadi dibolak-balik boleh. Lalu, apa saja unsur kebahasaan teks prosedur? Pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah dengan tujuan untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, campurkan air ke dalam tepung. Aduklah hingga merata. Bukalah tutup oven jika sudah dingin. Selanjutnya, menggunakan kata kerja aktif seperti menyiram, membungkus, melempar. Menggunakan konjungsi temporal untuk menyatakan kegiatan kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat secara akurat. Adanya bilangan penanda. Contohnya, pertama, kedua, ketiga. Adanya kalimat interrogatif atau kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk meminta informasi tertentu. Kalimat deklaratif bertujuan untuk memberikan informasi tertentu, sedangkan verba material atau perbuatan yang mengacu pada tindakan. Selanjutnya, kita akan membahas struktur teks prosedur. Yang pertama adalah judul. Buatlah judul semenarik mungkin supaya pembaca atau pendengar berminat dengan teks yang kita buat. Yang kedua adalah bagian tujuan. Bagian tujuan dapat berupa pernyataan atau pengantar singkat mengenai tujuan ditulisnya teks prosedur. Yang ketiga adalah bagian material, yang berupa daftar rincian alat, bahan, atau material yang dibutuhkan. Yang keempat, bagian langkah-langkah yang berupa tahapan. Apakah teman-teman sudah memahami materi teks prosedur dengan baik? Jika sudah merasa yakin, silakan teman-teman mengerjakan kuis melalui Pranala yang ada di deskripsi.